Modul 5. Baru ini ada suara ya. Kemarin tidak ada suara. Cuma perlu pakai suara. Beri yang terus sakit mata sirna. Sekarang 3D. Apa bentukannya dia sekarang udah kayak gedung beneran di bab 5. Tiga lantai, seperti biasa berita dulu, baru define material, oke, user kita concrete, standarnya user ij concrete. Habis itu udah my father was mendengkur FC counting C 25 MPa. Kita sudah ubah ini ke kilogram meter, atau kita masukin per volume itu 2400 ton 400, terus menulis elastisitasnya itu 2300, berarti 4700 dikali rumusnya itu loh, kayak rumus 4700 akar FC gitu. Itu rumusnya. Ini berarti kali 25 pangkat 0,5 jadi setengah. Nah, segini ya kira-kira. Ini kok kali. Begini 4700. Ini kan Newton milimeter kan MPa. Ini satuannya modulo elastisitas beton MPa dikali 25 mutu beton akar setengah. Ya, akar pangkat setengah kan sama dengan akar. Oke, 2300 sudah pas. Ini bikin aja 25 sesuai sama ininya beton. Perlu di-okekan. Kalau udah, sekarang yang define section properties, section kayak biasa, property, concrete, rectangular, baru kita bikin halaman tuh ada kolom. Kurang itu 4. Ini jangan lupa diganti FT beton 40. Oke, terus properti balok ukuran 30 kali 50, balok ukuran 30 kali 50, berarti depth-nya 50, lebarnya 3. Itu juga oke, udah 2 doang. Habis itu kita assign yang baru area section. Area section ini untuk plat lantai. Define section, platnya itu ukuran 12. 40 meter, berarti di sini 12. Terus ini 12. Di speknya pakai cell tim aja ya. Baru beton FC 25 MPa. Sabar.
Ini semua jelas. Wow. Oke. Udah plot 12. Oke, udah. Di situ kita ke load, define load pattern. Kayak biasa. Pas date-nya udah pas, berarti tinggal bikin live-nya. Live load atau pakai live, misal multiplier-nya 0, terus kita add-nya load pattern. Jadi cuma ada dua apa ya? Nanti kayaknya lah habis ini. Di situ, oke, di situ gambar aja. Kita gambar dulu. Define-nya nanti. Pertama itu gambar kolom dulu aja. Ini kolom, usahain kolom ya. Nih kolom 40 kali 40, oke. Di sini juga 40 kali 40. Di sini kami semua yang baru pakai balok sekalian. Ini juga oke, sebelah ini gambar di 3D sebenarnya kalau bisa ya. Kalau yang buat balok, kalau nggak buat kolom, perhatikan ya guys. Cashier ini semua kolom ya, udah view balok yang dua. Kayaknya videonya bakal panjang loh. Semua banyak yang di design, banyak yang mau dicari untuk 3D. Dan kemarin kan masih 2D semua. Walaupun nggak tahu kerjaan saya bener apa enggak. Dan dua lagi, bang, tolong keringanannya bang. Kemarin saya gagal sapu bang, gara-gara internet tiba-tiba mati bang. Menit-menit akhir banget bang. Serius bang, kayak buzzer beatnya NBA itu loh, yang di menit-menit akhir itu. Tahu kan, kayak gitulah situasinya. Terus udah semua kan, oke. Kalau udah, sekarang draw area. Draw area berarti kita pakai jangan exit. Draw area berarti kita mulai dari sini. Draw area kita tuh bikin plat lantainya, definisikan plat lantai untuk di sini, untuk di sini, untuk di sini, untuk di sini, semua pakai plat lantai ya. Untuk di sini, oh my days, di sini
di sini, di sini, untuk di sini. Lalu lagi di sini, di sini, di sini, dalam sini. Oke, udah di situ. Di situ minum dulu. Kalau udah, boleh assign beban. Assign beban. Ini kalau misalnya kalian mau select semua langsung gitu ya, biar cepet. Nggak cepet juga sih sebenarnya. Cara yang agak pro aja. Pro select, terus close. Nah, ini dia langsung kepilih gitu, khusus. Selektif khusus. Apa nih? Oh iya, masih dulu ya. Oh iya, oke. Karena ini udah semua, langsung aja kita assign. Terus kita assign. Terus di area automatic mesh. Nah, ini saya juga nggak tahu ya fungsinya buat apa, di tutor disuruh jadi ngikut. Nah, ini kalau di 4x4 berarti udah terassign. Ini tadi automatic mesh. Oke, udah. Kalau udah, oh iya, nilainya tadi usahain 4 ya, yang tadi kelihatan. Itulah pokoknya itulah nilainya 4 tadi. Sign tumpuan domba. Oh ya, sign ini. Sign tumpuan. Tumpuannya pick aja. Pick aja semua. Terus kayak biasa dia sign, strain, tapi ini dicentang semua. Seperti itu. Oke, udah. Terus bebanan sekarang di area ini ya. Kayak tadi select kayak tadi juga bisa bebas. Sign, area load, terus gravity. Nah, yang dead itu kalau di tutor diminta min ya, berarti ke bawah kan, min 1,5 kilonewton. Ini juga pastiin kilonewton. Baru di diapain ya, diapain. Oke, ini yang dead. Baru kita assign lagi di area yang sama. Sini kayak properties, plat, select, close, terus assign area load. Habis area load, gravity to all. Nah, ini ganti jadi 2, terus ini diganti jadi light. Itu apply. Nah, udah di setiap plotnya tuh udah ada beban hidup tadi, udah live load sama dead load udah. Nah, ini ada assign rigid diaphragm apa sih, gimana ya diaphragm gitu. Kita ke lantai 1 dulu. Ini untuk semua join dikakuin dulu ya, ya. Situ assign, join, constraint, define constraint. Ini pilih yang diaphragm. Situ ini D1, ketik D1, terus ini Z, baru oke. Oke kan. Nah, usahain ini klik yang ini dulu, yang buat sebelah sini lah, D1 khusus deh. Nanti D2 buat yang di sini,
Sini ini buat D2 nih. Sama, cuman ganti nama aja. Sama assign-nya dia nggak boleh berbarengan gitu. Terus bisa development terus from add new di dua oke di dua udah, terus define constraint. Oh ya, ini di apply ya buat yang dua. Nah kalau udah hijau-hijau berarti dia sudah ter-apply nih rigid diafragmnya. Terus lantai 3 ini dulu. Bentar nggak bapak ngerok malam constraint di 3. Nah ini di 3 diokekan, terus diokekan, baru yang ini di-apply-kan. Nah sudah, kalau udah semua, step selanjutnya assign mesh resource. Define mesh resource. Nah ini tadi nggak diedit sih, jadi dimodify langsung. Nah jadi ini kan kayak apa ya, ya kalau mau diedit nama juga nggak apa lah, segini mesh research, terus sesuai log pattern di situ, masukin aja di sini speknya. Untuk date itu satu kali multiplier, kalau live load 0,3 multiplier. Di oke kan first. Oh oke, measures-nya udah. Itu 0,3 live load-nya dari SNI. Kenapa pakai 0,3? Nah, terus sekarang define gempa. Define gempa tuh sama kayak ini biasa, load pattern biasa, cuman pakai earthquake. Pakai quake di sini. Jadi EGX, terus ini diganti IBC 2006. Kalau di spek ini. Ya, IBC 2006. IBC 2006. This is my earthquake. Add new load pattern. IBC 2006. Sekarang yang Y juga sama. Pakai quake IBC 2006 juga. Add new load pattern. Nah, kalau udah atur parameter seismik ini apa ya, masukin data-data tanah gitu-gitu di sini. Nah karena ini buat Y, jadi ini pastiin buat global Y direction, terus oke. Nah gitu, di situ set multipliernya usahain lah, itu di oke aja. Nah kalau udah setup analisis. Setup analisis model. Oke. Define cache, banyak load cache, add new load cache. Nah sekarang ini pakai modal eigenvector, kasih nama ini modal. Ini kasih nama modal, number node-nya 12.
Number of node-nya 12, eigenvektor. Sepertinya sudah. Oke. Nah, udah ada yang namanya modal. Modal yang ini apa saja berarti? Atau bisa dimodify. Ini modal, eigenvektor. Udah sih. Udah semua. Udah berarti logis. Itu beres. Nah, ini banyak nih, jujur. Define load combo, load combination, combo 4D. Kalau di modul itu combo 1, combo 2, combo 3 ya. Ini kalau aku pakai yang ini aja, nama kombinasinya. Scale faktornya 1,4 deadload karena seperempat DL, seperempat DL, 1,4 DL. Sudah di add, sudah oke. Lalu of combo 1,2 DL plus 1,6 DL. Udah berarti ini ganti 1,2 add ini live-nya 1,6. Balik boleh nggak sih? Nggak boleh. Lihat ini upload terus dia. Nah udah sesuai. Oke, kita coba lagi. Satu koma dua DL tambah 1,6 DL plus EX 1 EX 1,6 EX. Sepertinya sudah di situ. Nah ini 1,2 DL dulu ya, deadlock berarti F 1,2 ini di add di situ live load, so live load 1 add baru pakai 1 add ada. Oke, di situ add new combo lagi. Nah ada yang min, tidak min, terus yang ini berarti edit-nya diganti min, terus dimodify. Dia sama add copy of combo 1,2D CL 1,2 plus cek gini lama ya guys, iya lama. Itu gini ini jadi bagus. Oke udah, oke. Nah ini juga sama, bedanya dia pakai EQY sekarang. Nih combo mana gitu pakai ganti sama 1,2 live-nya 1 no sama aja nih. Boleh bisa urutan ya.
sih sebenarnya sanksi apa enggak, cuma yang janggal aja gitu. Iya satu. Nah oke, udah dipastikan kalau etnik combo bikin yang minus kayak tadi, cuman sekarang iki minus. Habis itu add add live to add sama earthquake y satu min berarti ini udah. Oke udah, coba cek lagi pastinya udah sama antara nama dan isi ini ya. Oke udah sama. Baru oh ya bikin yang envelope ini ultimate lah, jadi semua kombinasi itu kepake. Nano combo envelope baru ini semua multi ini bisa ya multi. Ini add, terus ini add, terus ini add, terus ini add, ini add, terus ini add, ini add, add. Kombinasi doang apa sama load pattern? Kombinasi doang gitu. Iya, kombinasi sesuatu berarti ini. Nah, udah. Kombinasi satu sampai envelope. Oke. Nah, udah. Combo seperti itu. Sekarang run analisis. Akhir. Run analisis sudah selesai. Tentu belum. Sidat data yang diolah. Mods biawak oke, save. Show this form shape pakai yang modal apply. Nah jadi tuh yang agak beda di modul kemarin tuh sebenarnya outputnya lebih banyak ini dikasih. Oh bentar guys, ada yang sleep. So, sebelum di run tuh ada step lagi. Sebelum di run. Oh. Oh, enggak. Pas langsung run dulu. Enggak ada itu. Langsung run. Nah ini ada yang twisting kayak ini. Modal. Nah, Ctrl T. Kita itu disuruh narik apa ya? Kalau yang di pertanyaan enggak untuk mobil lah dua. Nah, jadi kan mass participation ratio per mod. Jadi di soal itu nanti
ada suruh jawab lah, cari ini, cari mass participation ratio gitulah, gitu-gitu. Nah itu dari sini model information. Nah ini period sama frekuensi. Nanti ada tuh di soal disuruh isi yang di situ. Ada yang disuruh isi frekuensi sama mode-mode. Yang penting outputnya ini dulu aja. Kita klik dulu, oke. Nah, nanti disuruh isi periode mode 1, mode 2, mode 3 gitu seterusnya. Terus nanti ada frekuensi juga. Frekuensi lihat aja. Nah, pokoknya yang tadi tuh tergantung kalian milih waktu kontrol T-nya itu outputnya apa. Nah, di sini. Terus ada juga yang disuruh untuk cari drift ratio. Drift ratio itu kaitannya sama displacement, join. Nah itu, ini kayak gini lah. Data-data U1, U2, U3 ya. Join displacement. Oke. Itu untuk cari drift ratio gitu-gitu segala macam. Lalu yang lainnya ya biasa lah ya. Gaya aksial, kolom tepi, kolom ini, kolom interior. Nah, sepenangkapan saya, yang namanya kolom tepi itu yang sebelah pinggir apa? Yang sebelah pinggir sini nih, sisi sini. Tepi apa? Sudut. Yang sudut itu yang sikus yang sebelah sini nih, punya yang langsung bentuk inilah dia, untuk sudut. Ya gitulah, tau lah sudut sama sisi ya. Nah terus kalau kolom interior itu yang tengah-tengah sini deh, yang ada tepat di dalam bangunan seperti itu. Tapi kalian banyak disuruh isi ininya. Terus yang lainnya ya kayak biasa sih. Besir total ini getar mode ini ya itu ya, yang frekuensi tadi, yang ini nih. Suara. Nah ini getar mode yang ada frekuensinya nih, inilah getar mode itu. Mode 1, mode 2, mode 3. Kalau di modul sih disuruhnya segitu. 1, mode 2, mode 3. Habis itu udah kalian suruh modif, kebanyakan sama. Base total itu base apa sih? Base ATK, base reaction. Nah, base reaction. Terus di oke. Nah, ini base reactionnya itu dari sini ngambilnya nilai yang FX aja. Saya nggak tahu, saya nggak tahu banyak data mana ini. Seperti itu. Selebihnya baca-baca soal aja lah ya. Tapi kayak gitu loh stepnya. Terus yang lainnya juga ya cuman ngedit ini biasa. Vektor C3 banyak yang beda sih. Distribusi kolom kayak biasa. Udah itu doang. Oke. Segitu modul 5 dan saya baru ngomong sekarang setelah lewat berapa video? 3 video. 34 menit, bro. Come on, man. Peace out.